Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamar Sepa, saya dari Prodi Manajemen semester 2 dengan Ibu dosen Hani Ari Rahmani. Kali ini saya akan menyampaikan materi sosial media. Pokok pembahasan 1. Teknologi, komunikasi, dan informasi dalam neo-ekonomi. 2. Kesiapan transformasi ekonomi digital. 3. E-dagang di era globalisasi masa pandemi. 4. Analitika media sosial di era COVID-19. 5. Penambangan data dan integrasi bisnis secara garis besar. 6. Pengelolaan data besar sosial di Indonesia. 7. Ekonomi media sosial di Indonesia. 1. Teknologi, komunikasi, dan informasi dalam neo-ekonomi. Teknologi informasi. Penerapan cara-cara, pengumpulan, perolehan, pencatatan, pemrosesan, penyimpanan, pendistribusian, penyebaran, penyimpanan informasi, baik bentuk angka, huruf, gambar, suara, dengan alat elektronik berdasarkan kombinasi antara penghitung atau computing dengan komunikasi jarak jauh atau telecommunication. Teknologi administrasi dan teknologi informasi. Teknologi administrasi adalah bagian dari ilmu administrasi yang melakukan studi secara pengembangan berbagai teknik pengerjaan berikut desain, mesin, dan pesawat-pesawatnya yang harus dipakai dalam rangka administrasi. Pengembangan administrasi yang pesat sekarang ini berkat era 1. Komputerisasi, 2. Teknologi informasi, 3. Sistem informasi, 4. Globalisasi ekonomi. Fokus 1. Pemrosesan data, 2. Penggunaan langsung, 3. Sistem strategis, 4. Transformasi bisnis. Kerangka kerja 1. Monopoli, 2. Perdagangan bebas, 3. Perdagangan bebas, 4. Globalisasi. Target 1. Organisasi, 2. Individu, 3. Proses bisnis, 4. Sistem dinamik. Kegunaan 1. Efisiensi, 2. Efektif, 3. Keunggulan bersaing, 4. Adaptasi. Karakteristik ekonomi digital. Don Tapsot menemukan 12 karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami para praktis manajemen, yaitu knowledge, digitization, virtualization, molecularization, internetworking, disintermediation, convergence, innovation, consumption, e-medikasi, globalization, dan discordance. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing absen terkait Tapsot 1996. Kesimpulan, TI adalah alat informasi dan komunikasi termasuk komputer pribadi, aplikasi perangkat lunak komputer, komunikasi berdasarkan internet dan jaringan, serta sarana untuk menyimpan dan mencari temukan kembali informasi. Urban 1996. TI merupakan berbagai teknis dan sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, database. Erat terkaitnya dengan informatika merupakan subsistem dari SI yang berbasis komputer. Informasi sangat esensial dalam kehidupan modern, perorangan, organisasi, lembaga, masyarakat, negara, sebagai alat untuk mengerjakan dan meningkatkan pengolahan agar lebih cepat, efisien, lebih produktif, dan dapat dipercaya. Ketersediaan informasi dalam dunia modern merubah cara berpikir dan kinerja hidup. Informasi dipandang sebagai energi dan alat memperdayakan manusia modern. 2. Kesiapan transformasi ekonomi digital. Kerahasiaan data. Keamanan informasi adalah perlindungan informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan menyimpan dan mengirimnya. Menurut Raharjo 2017, terdapat 3 pilar yang prinsip utama dalam keamanan informasi, yaitu 1. Confidentiality atau kerahasiaan, 2. Integrasi atau integritas, 3. Availability atau ketersediaan, 4. Non-repudiation atau tidak terbantah. Kerahasiaan data, strategi keamanan 1. Informasi, 2. Physical security, 3. Personal security, 4. Operation security, 5. Komunikasi security, 6. Network security. Absek-absek keamanan informasi 1. Privasi, 2. Identification, 3. Authentication, 4. Authorization, 5. Accountability.
Kesimpulan, 1. Penggunaan teknologi digital sebagai penghubung antara wilayah, terutama wilayah 3T terdepan, terluas, tertinggal. 2. Layanan digital yang memperjuangkan kesetaraan dan inklusivitas untuk kelompok rentan, termasuk anak-anak. Pemerintah telah melakukan serangkai kegiatan yang disebut inklusi digital. Ini upaya mewujudkan kemudahan akses digital melalui jaringan dan layanan internet oleh seluruh kalangan. 3. Penguatan transformasi digital untuk mendorong sektor-sektor strategis. 4. Penggunaan sistem pembayaran digital untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan nasional serta menjamin interlink antara teknologi keuangan dengan sistem perbankan. 5. Sehubungan dengan isu arus data lintas batas negara, pemerintah menjadi momentum untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di tanah air. Adanya regulasi yang komprehensif dengan mengatur sistem-sistem perlindungan data di Indonesia merupakan elemen penting untuk memastikan adanya kepercayaan dalam arus data lintas batas negara. 3. Dagang di era globalisasi masa pandemi. E-commerce yang merupakan transaksi jual beli produk, jasa, dan informasi antara mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. E-commerce sudah ada di Indonesia sejak tahun 1996. Diawali dengan Dnet yang menjadi perintis transaksi online. Dengan sekitar 33 toko online, Dnet berjualan makanan, aksesoris, produk perkantoran, sampai furnitur. Seiring berjalannya waktu, bermunculan toko online baru dan pelayanan pembayaran elektronik untuk mempermudah penggunaan. Diikuti dari CCN Indonesia tentang pengembangan e-commerce Indonesia di era global. Potensi e-commerce Indonesia akan terus meningkat pada tahun 2020. Kemudahan membuka lapak di berbagai marketplace akan sangat membantu UMKM menjual produk dan jasa dengan jangkauan konsumen yang lebih luas. Jenis-jenis e-commerce: 1. Business to business, 2. Business to customer, 3. Customer to customer, 4. Customer to business, 5. Business to government, 6. Online to offline. Kesimpulan, pandemi COVID-19 yang menyebar hampir di seluruh negara di Indonesia berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan sektor bisnis mengalami penurunan drastis khususnya transaksi manual. Namun, bisnis e-commerce diperkirakan mengalami peningkatan selama pandemi. E-commerce selama pandemi mengalami peningkatan yang signifikan di dunia. E-commerce Indonesia meningkat 1-10 kali melipat dengan penambahan pelanggan baru menggapai 51% selama pandemi. Namun terjadi penghambatan dalam proses pengiriman barang akibat pembatasan transportasi selama lockdown. Peningkatan e-commerce selama pandemi berpotensi mempengaruhi peningkatan e-commerce ke depan, termasuk setelah pandemi berakhir. 4. Analitika media sosial di era COVID-19. Analisasi media sosial adalah proses pengumpulan data-data berharga dari saluran media sosial yang Anda gunakan untuk nantinya diidentifikasi dan dibuat menjadi kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti. Dampak positif dan negatif media sosial. Dampak positif yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, menyebarkan informasi dapat secara langsung cepat, biaya lebih murah. Dampak negatif, menjauhkan orang-orang yang dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap langsung cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Fungsi media sosial: 1. Administrasi, 2. Mendengarkan dan belajar, 3. Pengukuran, 4. Berpikir dan perencanaan. Manfaat analisis media sosial: 1. Mengidentifikasi keterkaitan audiens, 2. Mempelajari kompetitor, 3. Menjadi terbaik di industri. Kesimpulan, dari berbagai pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial dan kebijakan beraktivitas dari rumah akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola komunikasi masyarakat menjadi lebih banyak secara virtual atau daring. Dalam situasi tersebut, media sosial kemudian berperan sebagai fasilitator sarana komunikasi bagi masyarakat. Aktivitas masyarakat di media sosial kemudian menjadi lebih beragam karena aktivitas yang sebelumnya biasa dilakukan luring, kemudian berpindah menjadi daring. Beberapa aktivitas seperti berinteraksi sosial, jual beli, mengikuti tren sosial, membaca berita, menonton video, dan streaming. Secara aktivitas kerja dan pembelajaran merupakan hal yang biasa dilakukan di media sosial pada masa pandemi.
Beragam interaksi tersebut dilakukan dalam berbagai macam aplikasi media sosial. Penggunaan dan pemilihan aplikasi media sosial tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat yang diinginkan diperoleh oleh masyarakat. 5. Penambangan data dan integrasi bisnis secara garis besar. Pengembangan data adalah teknik pembantuan komputer yang digunakan dalam analitik untuk memproses dan mengeksplorasi set data besar. Dengan alat dan metode penambangan data, organisasi dapat menemukan pola dan hubungan tersembunyi dalam data mereka. Inteligensi bisnis adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Metode penambangan data. Teknik data mining adalah metode yang dapat diterapkan pada berbagai bidang. Oleh sebab itu, metode ini perlu disesuaikan dengan permasalahan atau kebutuhan penggunaannya. Ada 7 klarifikasi data mining. 1. Tracking pattern atau sequencing. 2. Classification. 3. Association. 4. Outlier detection. 5. Clustering. 6. Regression. 7. Correlation atau prediction. Ini integrasi bisnis secara garis besar. 1. Interest reporting. 2. Ad hoc query and analysis. 3. Statistic analysis. 4. Daily report atau alert. Keuntungan dan kerugian penambangan data dan integrasi bisnis. Keuntungan penambangan. 1. Pemasaran. 2. Perbankan. 3. Penegakan hukum. 4. Penelitian. Kerugian penambangan data. 1. Masalah privasi. 2. Masalah keamanan. 3. Penyalahgunaan informasi. Keuntungan integrasi bisnis. 1. Pembuatan keputusan berbasis fakta dan peningkatan penjualan. 2. Mengurangi pemborosan dan mengidentifikasi peluang baru. Kerugian integrasi bisnis. 1. Harga yang relatif mahal dan kurang aman. 1. Penambangan data adalah teknik perbantuan komputer yang digunakan dalam analitik untuk memproses dan mengeksplorasi set data besar. 2. Fungsi inteligensi bisnis adalah sebagai sistem pendukung keputusan yang dimana sistem dan aplikasi ini mengubah data menjadi bentuk pengetahuan dan tujuan yang menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Keuntungan integrasi membuat keputusan berbasis fakta dan meningkatkan penjualan, mengurangi pemborosan, dan mengidentifikasi peluang baru. Kerugian inteligensi harga yang relatif mahal dan kurang aman. 6. Pengelolaan data besar di Indonesia. Dalam dunia teknologi, big data berarti terobosan baru yang berkaitan dengan pengolah, menyimpan, menganalisis data dan berbagai format, di mana jumlah data yang diolah, disimpan, dan dianalisis sangat besar, dan data yang bertambah dengan cepat. Dari istilahnya, Anda dapat memprediksi apa yang ada di dalamnya, yaitu data yang serba besar, dan melalui proses simpan, olah, dan analisis yang cepat. Kriteria data yang termasuk dalam Big Data Indonesia. 1. Dari segi jumlah atau volumenya tentu sangat besar. Adapun total ukuran data yang masuk biasanya dalam ukuran terabites atau selebihnya. 2. Bicara velocity atau penumbuhan data dalam Big Data Indonesia sangat cepat. Data bertambah dengan sangat cepat dan dalam kurun waktu yang relatif singkat. 3. Dari segi format data yang masuk cukup beraneka ragam. Data tersebut adalah mulai dari data tabel, teks, Excel, dan berbagai jenis format yang lain. Manfaat Big Data Indonesia. 1. Mampu menyuguh gambar data yang lebih lengkap dibanding dengan aplikasi sebelumnya. Dengan jenis data yang biasanya diolah adalah data terstruktur. 2. Beberapa data yang masuk dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang bagus sehingga meningkatkan omset perusahaan. 3. Big Data Indonesia siap dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Kesimpulan, hingga kini pemanfaatan Big Data di Indonesia dalam bidang pembangunan masih kurang maksimal, dikarenakan kekurangan para ilmuwan yang sanggup mengadopsi kecanggihan teknologi ini hingga pemanfaatan di bidang ini terhambat. Walau begitu, ada cukup lebih instansi pemerintah yang sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi yang satu ini. Dengan Big Data Indonesia, pekerjaan akan semakin cepat selesai. Data yang masuk beragam dan jumlah data besar, serta perubahan data yang cepat pun bisa diproses secara cepat pula. 7. Ekonomi media sosial di Indonesia. Apa itu media sosial?
Media sosial atau sering disebut sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagi konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batas, ruang, dan waktu. Macam-macam media sosial ada Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Messenger. Manfaat media sosial di bidang perekonomian: 1. Menjadi media iklan. 2. Menyediakan fasilitas transaksi keuangan online. 3. Menyediakan peluang kerja di bidang teknologi informasi. 4. Meningkatkan peluang usaha secara global atau lintas negara. 5. Mempermudah komunikasi bisnis. 6. Memangkas jalur distribusi. 7. Mempercepat proses transaksi. 8. Memperkecil biaya operasional. 9. Mempermudah pencarian informasi bisnis. Kesimpulan, media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi mutakhir yang dimanfaatkan oleh banyak orang, khususnya kaum pemuda. Berbagai jenis aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan Twitter merupakan aplikasi-aplikasi media sosial yang tengah digandrungi oleh kaum muda. Aplikasi-aplikasi ini menjadi primadona bagi kaum muda dewasa ini karena selain sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka, media sosial juga mudah diakses, yakni hanya dengan mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut di smartphone masing-masing. Manfaat dari media sosial yang dirasakan kaum muda di antara lain, mendapatkan informasi yang berguna bagi pengembangan intelektualitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.